Kalau orang Arab kan ada suku Badui, ada suku Quraisy, orang Israel, ada Askenazim, ada Sefaradim. Tapi kan mereka kan nenek moyangnya jelas Ismail sama Ishak. Di atasnya ada Ibrahim alaihissalam. Aku tanya, kalau engkau orang Batak, orang Sunda, orang Bugis, siapa nenek moyangmu? Sebagaimana orang Israel, orang Arab mengatakan nenek moyangnya adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa nenek moyangmu? Enggak jelas kan? Padahal saya tanya, apa indikator ketuaan sebuah bangsa atau sebuah peradaban? Budaya dan bahasa. Kita ambil yang lebih sempit, bahasa. Dari seluruh bangsa di dunia, kalau dilihat indikator bahasanya, yang tertua bahasa apa? Bangsa mana? Jawa dia ngaku sekarang. Jatuh, bahasa Arabnya apa? Sakoto. Ada kata lain? Bahasa Inggris? Fall. Ada kata lain? Karena bahasa Indonesia baru kemarin. Bahasa Jawa? Tiba. Gelunglung. Geloson. Jengking. Rigol. Udah, sebut berpuluh-puluh. Emang butuh berapa abad untuk tercipta satu kata menjadi konvensi sebuah masyarakat? Siapa yang tertua? Hanya orang Jawa. Mohon maaf, Jawa yang saya maksud bukan Jawa temennya Sunda, temennya Batak loh ya. Yang nanti di Timur Tengah menjadi Jewish. Yang nanti itu hanya Yehova, JW semua. Yang Tel Avivnya bernama Java Tel Aviv. Dan semua kantor Yahudi di dunia namanya Java. Ini yang saya maksud Jawa, bukan Jawa sekarang. Sekarang itu hanya salah satu ponakannya Jawa yang asli. Oke? Jadi jangan terus kok calon Jawa sentris loh. Iku lak kon ngomong Indonesia iki, sadurunge Indonesia iki. Orang Jawa itu hidungnya itu bisa membedakan bau kencing sama bau bangkai. Kalau orang Inggris taunya bad smell, tapi orang Jawa Anda bisa membedakan, oh ini pesing, ini badek, ini perengus, ini bajin, ini lengur. Betul enggak? Ya. Masih banyak lagi. Masih. Betul. Apa benar? Wangun, amis, begitu detail, benarlah dia apa? Dan apakah bisa bahasa diciptakan melalui simposium atau seminar? Dia pasti melalui dialektika dan pergesekan sosial yang sangat panjang. Itu baru dua deh. Bau tok itu sama kayak. Wah, banyak sekali udah. Apa sebut satu kata, kita carikan 10 dari kata-kata Jawa. Apa wis? Rice jelas. Orang Inggris tidak bisa bedakan beras sama nasi sama makan. Padi. Oh, mangan pas, tamu itu pekerjaan sehari-hari berarti bahasanya paling banyak. Dahar, pedo, mangan, badok, nguntal, ngelek, ngelontor, nyagelat. Segala macam udah. Dan imajinasi orang yang berperadaban dalam waktu yang lama itu pasti lebih mosaik ya, lebih kaya, lebih multidimensional. Sehebat-hebat makanan asli Belanda itu cuman 2-3 macam, kalau di Jawa namanya apem sama apa sama gitu dok. Di sini dari satu bahan bisa muncul 10 produk. Singkong, apa bu? Getuk, krepek, lemet, sawut, gadot. Rondo royal, rondo kemul. Jadah itu bu, nek dia diinget itu rondo kemul. Karena kemul itu hangat. Dan jadah itu romantis, maka kehangatan itu asosiasinya ke selimut, romantisnya ketan itu yang dibakar itu asosiasinya ke rondo, maka disebut rondo kemul. Rondo kempling. Di Jombang ada makanan yang spiral di jenengno roto abang-abang dedek, ini nek boleh wong Jawa roto ireng. Roto abang ini mesti bol Cino ya, akhirnya jadi bol Cino. Itu
estetikanya pertimbangannya begitu, tapi pertimbangan sosialnya karena dendam. Ngalano Cina gak iso akhirnya boleh aja mesti prakoti bendino. Nah karena sekarang sudah egaliter dan sudah ada kesetaraan, sudah ada pluralisme, sekarang mereka Cino-Cino di desa justru bikin makanan namanya bol kaji. Sing iso molor boleh gak Cino doang kaji ya iso rek. Dan hanya orang Jawa, orang kita, Jawa ini maksudnya orang Bugis boleh bilang orang Jawa adalah Bugis, itu maksud saya. Orang Melayu boleh bilang Jawa adalah Melayu. Tapi pokoknya kita satu ini, satu rumpun, gitu ya. Sekreatif-kreatif bahasa Inggris, Yunani, itu tidak ada yang punya kenakalan peradaban seperti kita. Tidak ada. Ya Rondo Kemul itu kan. Cuma sekarang aja, yang sekarang aja lah. Ono rawon setan, ono opo sing di. Apa mana mas? Sing ono balap apa deh? Ayo mangan lontong karo balapan. Lho terus piye to? Balapan motor karo mangan lontong ya tabrakan. Bebek edan, cakmus, ya toh? Apa? Masih gila? Ada coba. Es teler, es mercon, ono. Itu apa itu kalau pempek? Torpedo, kapal selam. Coba. Padahal itu juga biliar. Yang dimaksud torpedo itu bukan torpedo beneran, cuman karena pempeknya sebesar kemaluan, ya toh? Bentuknya juga mirip. Daripada dibilang empek-empek kemaluan, ini disebut aja torpedo, kan begitu kan? Nah kalau sudah ada torpedo, pasti ada kapal selam. Nanti kalau kita ngomong nggak sampai idajil, nggak sampai adam, nggak sampai apa, kita ngomong itu dok saja, kita sudah akan menemukan fenomenologi. Anda ini jangan bercita-cita seperti orang Amerika sama orang Eropa, karena jenismu beda. Campuran antara Homo erectus dengan satu makhluk saya lupa namanya, yang kepalanya besar, cerdas, tapi hanya satu bidang. Mereka hebat di bidang science and technology, tapi kalau sudah di bidang mental, di bidang ngakalin hati, di bidang itu kita yang punya teknologi internal. Teknologi internal itu apa? Nggak masalah keadaan negara kaya apapun, Anda tetap mampu ketawa outputnya. Ngakalin sini pinter banget. Jadi bukan soal berapa jumlah uang, tapi cara teknologi batinmu bagaimana menyikapi uang itu, kan begitu. Dan itu keistimewaan kita. Maka tidak ada bangsa setangguh bangsa Indonesia di dalam menghadapi bencana-bencana. Maka cita-citamu apa? Ini loh saya ingatkan terus. Ini kita berada di dalam 7 tahun untuk merumuskan cita-citamu pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Waktumu tinggal sedikit. Makanya saya cerita dari idajil sampai ini semua untuk menemukan kamu harus punya cita-cita yang jelas. Cita-cita itu maksudnya bukan ngawang, bukan ngarang, bukan mimpi, bukan apa. Tapi kalau engkau burung, kamu ingin terbang, itu loh. Terbangmu ini kamu nggak temukan sampai sekarang. Didin itu mana Didin? Pindah ke sana kemari dia kerjaannya dan idealismenya karena dia bingung menentukan terbangnya. Kalau orang kayak saya tidak perlu Anda tanyain, karena saya tinggal pilih kok. Mau terbang, mau merangkak, saya tidak ada masalah. Saya bisa berkuasa tanpa saya berkuasa. Kalau saya gampang karena saya ada bau-bau idajil. Karena saya pernah menyelam-nyelam bumi, menyelam-nyelam, saya pernah di laut-laut macam-macam, saya pernah lomba-lomba menyelam, lomba macam-macam dari kecil.